Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sari Ayulandari dalam Matematika Teknik 2. Dalam hal ini kita akan membahas tentang akar-akar persamaan. Oke guys, kali ini pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang akar-akar persamaan seperti yang kemarin sudah kita bahas, yaitu kalau yang kemarin kita kan membahasnya tentang bisection sama yang regula falsi ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Newton-Raphson dan metode secant. Kemarin udah berdarah-darah gitu ya untuk bisection dan regula falsi. Nah, untuk yang Newton-Raphson ini sebenarnya lebih mudah guys. Jadi pada dasarnya sama ya, Newton-Raphson juga digunakan untuk cari titik potong dengan sumbu X-nya. Namun metode untuk Newton-Raphson ini biasa dipakai untuk banyak sekali peneliti gitu ya. Kenapa? Karena mudah. Oke, kita masuk dulu ke Newton-Raphson, di mana di Newton-Raphson itu kita punya sama ya, yang kita lakukan adalah kita punya persamaan yaitu X pangkat 3 dikurangi 10 X kuadrat ditambah 23 X min 10. Lalu kita coba untuk gambar dulu ya, digambar dulu di koordinat kartesian, di mana nilai X-nya kita bikin aja yang X bulat gitu ya, 0, 1, dan seterusnya. Lalu kemudian kita cari fx-nya. Fx-nya itu adalah dikalikan dengan si rumusnya tersebut. Lalu kemudian kita lihat di sini ada berapa kali perubahan angka, yaitu ada sekali, kemudian ada kali kedua, kemudian ada kali ketiga. Berarti ada 3 kali perubahan angka. Artinya dari persamaan ini dia mempunyai 3 buah akar persamaan gitu ya. 3 buah akar ini kita dapat mencari dengan diperbesar terlebih dahulu guys. Contohnya untuk yang rank 0 sampai rank 4 gitu ya. Kita perbesar dulu antara 0 sampai 4. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Berarti kalau begitu untuk yang ini untuk katakanlah untuk titik yang ini ya, titik yang antara 2 dan 3, kita bisa ngambilnya yang bagian depan, yaitu 2. Nah, makanya di sini X-nya itu adalah 2. Pertama masukkan tebakan awal. Tebakan awalnya berarti kalau mau titik yang ini berarti 2 gitu ya. Berarti 2. Lalu kemudian kita mencari fx dari 2. Dimasukkan ke rumus lagi ya. Rumusnya itu adalah X pangkat 3 dikurangi 10 X kuadrat ditambah 23 X min 10. Berarti nanti hasilnya adalah 4. Berarti 2 pangkat 3 dikurangi 10 kali 2 pangkat 2 ditambah 23 kali 2 dikurangi 10, hasilnya adalah 4. Lalu setelah itu kita masukkan ke dalam rumus dari fx, turunannya gitu ya. Turunan dari X pangkat 3 min 10 X kuadrat plus 2X, 23X min 10 itu kalau diturunkan menjadi 3x kuadrat dikurangi 20x ditambah 23. Begitu kan ya guys? Nah, ini adalah turunannya. Jadi, turunannya adalah 3 kali x-nya itu adalah 2 kuadrat dikurangi 20 kalikan 2 ditambah 23. Hasilnya adalah min 5. Gampang ya guys? Lalu kalau misalnya sudah, next, berikutnya kita masuk ke yang iterasi pertama. Nah, di iterasi pertama ini nilai X-nya mulai berubah. Yang awalnya 2, kemudian menjadi uh, menjadi 2 dikurangi dengan fx dibagi dengan f aksen X. Berarti hasilnya adalah min 20, hasilnya adalah 2,8. Nah, ini nanti ke bawahnya juga sama sebenarnya seperti itu gitu ya. Nah, untuk yang fx berikutnya sama persis dengan yang di atas, rumus dari yang ini ya, x pangkat 3 dikurangi bla 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 bla. Nah, terus seperti itu sampai di iterasi kelima. Di iterasi kelima juga tetap sama. Nah, kapan dia berhenti iterasi? Dia akan berhenti iterasi ketika X-nya sudah tidak berubah kembali. Berarti kalau sudah tidak berubah, berarti itu yang diambil, yaitu akarnya adalah 2,57. Yuk kita lihat.
2,5. Betulkah 2,5? Ya kalau dibilang logika benar ya 2,5 ya, karena dia terletak di antara 2 dan 3. Next, berikutnya. Sama dengan yang titik yang ini ya. Kalau yang titik yang ini berarti antara 0 dan 1. Titik awalnya berapa? 0. Berarti kalau dia titik awalnya 0, berarti oke, di sini awalnya adalah 0, kemudian di fx kan, kemudian di f aksenkan atau diturunkan. Terus setelah itu baru yang bawahnya itu adalah x dikurangi dengan fx per f aksen gitu ya. Nah, sama juga ya, terus sama sampai dia tidak berubah kembali. Kalau dia tidak berubah berarti ini yang dipakai yaitu 0,566. Benarkah? Kalau dibilang logika betul ya, karena dia terletak di antara 0 dan 1. Lalu next berikutnya untuk titik yang berikutnya kita besarin dulu nih antara berapa nih? 6 sama 7. Kalau 6 sampai 8 gitu ya. Antara 6 sampai 8 itu ternyata ada titik lagi, yaitu di sebelah sini. Ini titik ini ya. Berarti awalannya berapa guys? Awalannya adalah 6. Kurang jelas ya sebenarnya ya. 6 atau 7 ya? Oh, awalannya 7 ya. Awalannya 6 atau 7? Seharusnya ini 6 ya. Coba kalau misalnya 6. Oh iya. Awalnya seharusnya 6 ya. Karena di sini belum jelas juga sih antara 6 sama 7 ya. Nah, kalau misalnya awalannya 6 berarti sama ya, kita akan mencari antara 6 sampai 8 ini. Berarti yang pertama ini kemudian 6, awalannya adalah 6, kemudian dimasukkan dalam fx, kemudian diturunkan, hasilnya adalah 11, lalu kemudian ini iterasi pertamanya dia 6 itu sendiri dikurangi dengan -16 per 11, hasilnya adalah 7,4. Nah, kalau sudah nanti teman-teman akan mendapatkan tidak berubah gitu ya. Nah, tidak berubahnya sebenarnya teman-teman bisa setting karena itu toleransi error gitu ya. Kalau misalnya 3 angka di belakang koma atau 2 angka di belakang koma atau 5 angka di belakang koma. Nah, kalau ini kan perubahannya cuma sedikit sekali, yaitu berapa? Ya 6 angka di belakang koma gitu ya. Jadi bisa diabaikan. Nah, kalau begitu hasilnya adalah 6,85952. Nah, hasilnya adalah ini ya. Nah, betulkah? Nah, kurang lebihnya betul ya di sebelah sini ya. Nah, kalau begitu teman-teman bisa melihat ya bahwa hasil dari ketiga akar-akar tersebut adalah 2,574, kemudian 0,566 dan 6,859. Oke, untuk yang program yang menggunakan MATLAB-nya, kita sebenarnya hampir sama ya dengan yang lain. Cuman untuk yang metode Newton-Raphson ini kita punya dua sintak. Yang pertama ini adalah functionnya, yaitu functionnya saya bikin my Newton. Kemudian setelah itu untuk yang programnya sendiri kita coba ya buka dulu. Nah, ini adalah functionnya di my Newton. Kemudian untuk programnya sendiri kita buka lagi ya. Untuk programnya sendiri saya kasih di saya kasih di my Newton, dimana nanti teman-teman bisa membuat logic baru gitu ya untuk yang Newton-Raphson. Atau kalau enggak kalian bisa langsung make langsung di sini di command window. Kalau misalnya pengen langsung nyoba di command window sebenarnya boleh-boleh aja. Misalnya nih kita langsung copy, di sini udah saya kasih contohnya gitu ya. Kita ini functionnya di mana dia punya variabelnya x, berarti di sini x. Kalau misalnya teman-teman mau diganti, oh aku mau A aja, oh berarti A pangkat 3 dikurangi 10 kalikan A pangkat 2 ditambah 23A dikurangi 10, misalnya kayak gitu ya, di sini ganti dengan A. Nah, persen ini kalau di MATLAB itu adalah komen. Jadi kalau misalnya pakai persen-persen seperti ini, dia bukan fungsi MATLAB pun
nggak masalah gitu ya. Nah, kita coba pakai yang M-file aja. Kalau pakai yang command Windows sebenarnya bisa sih, tapi agak-agak ribet ya guys. Jadi kita bikin sesuatu yang baru, jangan lupa pakainya close all, kemudian clear all, kemudian CLC. Nah, lalu setelah itu kita masukkan rumus atau fungsi yang tadi. Nah, kalau misalnya kita mempunyai persamaan ini kan tadi di soalnya untuk yang Newton-Raphson itu kan sama ya, seperti itu ya. Untuk yang Newton-Raphson itu kan soalnya adalah X pangkat 3 dikurangi 10, X kuadrat ditambah 23X dikurangi 10. Oke, maka kalau seperti itu kita bisa meneruskan di sebelah sini ya guys. Lalu setelah itu baru kita pakai dari function MyNewton-nya kita. Sebenarnya untuk function MyNewton apa aja sih yang dibutuhkan? Nah, untuk function MyNewton ini yang dibutuhkan adalah f. F itu adalah fungsinya, berarti di sini kita sudah mendefinisikan f. F itu adalah x pangkat 3 min 10x kuadrat plus 23x min 10. Lalu selain itu dia juga mempunyai a. A itu apa? A itu adalah nilai initial root ya, atau teman-teman juga bisa mengatakan dia itu ada nah, kita lihat dulu ya. Initial rootnya kita bisa bilang dia itu awalannya itu berapa. Karena di Newton-Raphson itu kan dia butuh awalannya ya. Di sini 2, kemudian di sini 0, di sini 6 gitu ya misalnya. Awalan rootnya kalian bisa menggunakan 0 misalnya. Nah, yang terakhir, jadi yang terakhir ini adalah n. N itu adalah iterasi. Mau iterasi ke berapa gitu. Misalnya kita mau iterasi kelima. 0 iterasi kelima. Kita lihat, kita simpan dulu. Misalnya kita simpannya di harus jadi satu sama foldernya ya. Berarti kita simpan di folder program juga. Di situ misalnya kita pakai untitled 2. Oke. Next. Ya. Nah, hasilnya adalah 0,5663. Nah, kita bisa cek juga yang di sini untuk yang 0, kemudian iterasi kelima 0 kan yang ini ya, awalannya 0, iterasi yang kelima dia adalah 0,663. Sama ya. Nah, kalau yang programnya saya buat ini, jadi kalian ininya satu-satu guys. Sorry ya. Ininya satu-satu. Misalnya nih, 0 iterasi pertama dia dapatnya berapa? 0,4. Oh, belum. Kita lanjutkan ke yang kedua. Ingat ya, 0,4348. Dia masih berubah 0,556. Oke. Kalau iterasi ketiga 0,556 kah? 0,566. Berarti ada perbedaan. Masih tetap lanjut 0,566. Apakah iterasi keempat? Ya, 0,566. Oke, simpan. Berarti kalau begitu hasilnya adalah di 0. Di yang awalnya 0 itu adalah 0,5663. Betul kah? Yuk kita lihat bersama. Oh ya, berarti dia selesai di 0,5663. Kalau misalnya 2, oke, kita lihat yang 2 nih guys. Kita lihat yang 2, iterasi pertamanya berapa? Oke, 2,8. Kemudian kalau iterasi kedua berapa? 2,8 lagi apa enggak ya? Ya, 2,5 berarti berubah, masih lanjut iterasi. Ya, next berikutnya 2,57 masih lanjut iterasi gitu ya. Apakah yang berikutnya masih 2,57? Iterasi berikutnya adalah 2,57. Ya, selesai. Berarti hasilnya adalah 2,57. Yuk kita lihat yuk. Apakah 2,57 di 2? Ya, 2,57. Seperti itu ya guys, gampang ya. Kalau yang ini masih agak-agak manual sedikit, nggak masalah ya guys. Oke guys, apa sih sebenarnya kelemahan dari metode Newton-Raphson ini? Sebenarnya untuk masalah dari metode Newton-Raphson ini yang akan kita selesaikan di masalah second adalah ketika kita mencari itu kadang itu
ada yang tidak sama seperti ini. Ini kan, bagian belakang, di bagian yang seharusnya kita bisa singkirkan itu, dia, ada ketidaksamaan gitu ya. Bagaimana kalau nggak sama terus? Berarti terasinya tambah terus dong gitu. Nah, ada suatu kondisi di mana tidak, didapatkan sesuatu yang sama. Kalau ini pas ya, pas sama gitu ya, 2,574, 141, di sini juga 2,574, 141, di sini juga sama, didapatkan hasil yang sama, tapi ada kasus di mana dia ini nggak sama. Kalau diterusin ke bawah pun, dia itu akan tidak sama gitu ya. Nah, kita lihat apakah dia sama terus. Nah, ini kebetulan sama gitu ya. Tapi ada beberapa kasus yang dia itu tidak sama. Nah, bagaimana guys untuk mengatasi hal tersebut gitu ya? Untuk mengatasi hal tersebut, sebenarnya kita ada metode yang lain, yaitu metode secant. Metode secant ini pada dasarnya hampir sama dengan metode-metode yang lain ya. Dia punya persamaan, di mana persamaan itu akan kita cari di mana posisi atau tempat kedudukan si titik atau akar persamaan tersebut. Oke, sekarang kita lihat dulu. Kalau yang awal-awal dari pertama itu kita persamaannya itu adalah persamaan polinomial, pangkat banyak gitu ya. Sebenarnya untuk yang di teknik elektro ini, kita tidak hanya untuk persamaan-persamaan polinomial, guys. Bisa jadi persamaannya itu adalah trigonometri, misalnya sinus, kosinus, tangen, kotangen, dan lain sebagainya. Atau bisa juga persamaan-persamaan eksponensial, pangkat. Persamaan eksponensial ini biasanya kita dapati di beberapa sinyal ya. Seperti contohnya sinyal-sinyal yang dia punya frekuensi tinggi nih, seperti contohnya itu adalah ECG, EKG, seperti itu ya. Nah, yuk kita coba untuk yang secant ini kita pakai yang persamaan eksponensial. Nah, bagaimana sih membuatnya? Oke, pertama kita biasa kita punya persamaan terlebih dahulu, kemudian kita coba mencari atau membuat fx-nya terlebih dahulu. Oke. Sebenarnya itu teman-teman boleh aja sih mau 0, 1, 2, 3 atau min setengah atau dibikin per setengah-setengah gitu ya kalau pengen lebih accurate gitu ya. Bisa dibuat yang dari min 1,5, min 1, min 0,5, 0, 0,5 dan seterusnya. Nah, ini teman-teman bisa buat yang seperti itu untuk lebih detail. Nah, di sini kita punya ada perubahan tanda yaitu di antara 0,5 dan 1, antara 0,5 dan 1. Nah, itu adalah posisi titik atau akar-akar persamaan. Oke, rumusnya sebenarnya satu doang ya untuk yang metode secant. Metode secant ini lebih bagus dibandingkan dengan yang metode-metode sebelumnya. Ini juga recommended untuk dijadikan sebagai acuan untuk mencari akar-akar persamaan. Nah, pakainya itu adalah FI dikurangi FXI dikalikan dengan FXI min 1 dikurangi XI dibagi dengan FXI min 1 dikurangi dengan FXI. Nah, kita langsung aja ke contoh, oke. Nah, yang kita cari kalau yang di NR itu kan awalannya ya. Nah, kalau yang di sini, kalau yang di secant, untuk yang metode secant ini yang dicari adalah XI min 1, berarti sebelumnya. Katakanlah di sini ada 1,5, kan titiknya di sebelah sini ya. Kalau di titiknya di sebelah sini, berarti kita bisa mencari dua angka setelahnya. Berarti 1 sama 1,5. Berarti di sini adalah 1 sama 1,5. Karena di sini nanti dia mundur. Tek, 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 tek gitu ya kurang lebihnya ya. Nah, perbedaannya dengan yang lain itu adalah di situ, yaitu XI dan X1 dan XI-nya. XI min 1. XI-nya adalah 1,5 dan XI-nya adalah 1. Nah,
Lalu setelah itu, setelah kita mendapatkan XI dan XI-1, lalu kita ini XI ya, XI-1 dan XI ya. Lalu kita membuat XI plus 1 terlebih dahulu. Bagaimana XI plus 1? XI plus 1 rumusnya adalah ini ya. XI dikurangi bla 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 bla. Nah, sebelum mendapatkan XI plus 1 ini, teman-teman harus sudah mengerjakan yang ini dulu. XI min 1 sama XI-nya terlebih dahulu gitu ya. Karena kalau ini belum diselesaikan, pasti XI-nya nggak jalan dong gitu. Nah, jadi kalau yang ini biasa ya, kita pakai yang XI min 1 untuk dimasukkan dalam persamaan E pangkat min X min X. Berarti ini adalah eksponensial dari pangkat min bla 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 gitu ya, dikurangi dengan X-nya. Dikurangi dengan 1 gitu ya. Nah, begitu juga dengan fxi. Fxi itu adalah eksponensial dari pangkat min 1,5 dikurangi 1,5. Hasilnya adalah min 1,27 bla 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 bla. Nah, kalau misalnya sudah, kita baru mencari XI plus 1, di mana XI plus 1 itu adalah XI-nya, yaitu 1,5 dikurangi dengan fxi-nya adalah min 1,2 bla 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 bla, kemudian dikalikan dengan xi min 1. Xi min 1 adalah 1 dikurangi dengan xi 1,5, kemudian dibagikan dengan fxi min 1. Fxi min 1 itu min 0,63 bla 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 dikurangi dengan fxi, yaitu dikurangi dengan min 1,27687. Hasilnya adalah 0,509794. Sampai sini gampang ya guys. Lalu kalau misalnya sudah, nah aturannya sama sih sebenarnya dengan regula falsi atau dengan bisection, yaitu ketika dia itu hasil fxi-nya itu adalah negatif, maka dia yang xi-nya itu ditempatkan di xi-1. Kalau hasilnya adalah positif, xi-nya itu ditempatkan di iya betul ya. Maaf, 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 maaf. Nah, kalau sudah seperti itu guys, lalu kemudian kita lihat yaitu XI-nya itu seperti apa. XI-nya itu adalah 1,5, kemudian XI plus satunya adalah 0,509. Nah, lalu kita lihat yang kita dapatkan kan XI plus 1 ini ya guys. XI plus 1 ini mau kita masukkan di sebelah mana gitu ya. Nah, XI plus 1-nya ini kita geser, jadi XI-nya menjadi XI min 1, kemudian XI plus 1-nya menjadi XI. Kita geser seperti itu. Lalu kita mencari fxi min 1, kemudian fxi, kemudian kita mencari xi plus 1. Begitu seterusnya sampai di dalam xi plus 1-nya ini digeser lagi ya, ini digeser lagi yaitu xi-nya itu masuk ke xi min 1 untuk iterasi berikutnya, dan xi plus 1-nya masuk ke xi untuk iterasi berikutnya. Begitu seterusnya, kalian cari yang fxi min 1, kemudian fxi, kemudian setelah itu baru mendapatkan xi plus 1-nya, dan iterasi berlanjut terus sampai kapan iterasinya itu selesai, sampai nilai fi plus 1-nya itu tidak berubah. Kalau fxi-nya sudah tidak berubah, ya dia selalu segitu terus ya, 0,567143 terus, ya berarti itu yang dijadikan sebagai titiknya. Berarti titiknya adalah 0,567143. Seperti itu guys. Gampang kan ya guys? Oke guys, berikutnya kita akan membahas tentang untuk MATLAB-nya untuk yang metode secant. Nah, di sini saya sudah punya dua untuk metode secant, yaitu untuk yang functionnya yaitu di secant, dan untuk programnya yaitu program secant itu sendiri. Untuk yang jadi kalau misalnya teman-teman mau apa ya,
mau mengerjakan metode second ini di tempat yang lain, yang di-copy mesti dua ya guys. Yang pertama adalah si M-file untuk functionnya, yaitu di sini kelihatan nih ya ada function bla 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 bla. Nah, function ini sebenarnya saya pakai di program second ini ya. Dia mana. Nah, di bagian second ini kita pakai yang metode second itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai di copy aja gitu ya, di copy aja dua-duanya. Nah, sekarang kita masuk ke program second. Di program second, teman-teman bisa pakai tiga parameter berapa nih? Empat yang harus diubah itu yang di empat ini ya. Kalau max iter terserah kalian mau 10, 1000, 100 dan lain sebagainya terserah. Tapi yang perlu diubah itu adalah yang ini. Kalau kita punya persamaan di sini adalah di Excel-nya itu ada X pangkat min X dikurangi dengan X, maka kita bisa membuat seperti ini ya, eksponensial dari X kan E pangkat ya. Kalau E pangkat, kalau di MATLAB itu eksponensial pangkat itu tidak perlu ditulis pangkatnya ya, langsung aja eksponensial dalam kurung berapa. Nah, ini juga sama, kita punya persamaan eksponensial tersebut terlebih dahulu, kemudian setelah itu kita punya xn-2. Berapakah xn-2-nya? Di sini xn-2-nya itu adalah xn2-nya itu adalah 1 dan xn1-nya itu adalah 1,5. Nah, kalau kita sudah mendapatkannya, langsung aja. Oh, kalau max iter ini terserah juga sebenarnya. Berapa sih maksimum bisa error? Nah, kalau misalnya di Excel-nya itu sampai 7, kita bisa bikin misalnya 10. 10 belum kelihatan errornya. 15, 20, dan lain sebagainya itu bisa. Nah, langsung aja kita run. Nah, hasilnya adalah 0,5 bla 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 bla. Sama ya, 0,5. Nih, perbedaannya Betty ya, beda tipis. Di sini 0,56, di sini 0,50979. Kalau kita ganti gimana nih? Misalnya di sini 1,5, di sini adalah 1 gitu. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Ya, sama aja. Jadi mau X2 sama X1-nya ini dirubah-rubah, sama aja tetap hasilnya adalah sekian. Begitu ya, guys. Gimana? Gampang kan ya? Itu dulu yang bisa saya jelaskan untuk hari ini. Tetap semangat untuk Matematika Teknik 2. Terima kasih. See you and dak dak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.